Bapak Ibu yang terhormat. Halo teman-temanku tercinta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Naura Fatin Salviarani. Saya dari SDN Juntua Kabupaten Pamekasan. Pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Jabatan. Apakah teman-teman sudah mendengar cerita ini sebelumnya? Pada zaman dahulu, di tanah Semenak Jawa Timur, hiduplah seorang perempuan yang dikenal karena kecantikan dan kebaikan hatinya. Wanita tersebut bernama Raden Ayu Padrapanen. Dia adalah cici dari Pangeran Kabu, seorang bangsawan terhormat. Kehidupan Raden Ayu Padrapanen berjalan dengan tenang dan damai hingga suatu malam yang membuat hidupnya berubah secara drastis. Di malam yang sunyi, Raden Ayu Padrapanen mengalami mimpi yang begitu sangat nyata. Di dalam mimpi tersebut, Raden Ayu Padrapanen bermimpi menikah dengan sesosok laki-laki tampan bernama Adipodai, Raja Sumenep ke-12. Pernikahan batin tersebut begitu sangat kuat hingga membuatnya benar-benar bersatu dengan sahabatnya. Keesokan harinya, Raden Ayu Padrapanen menceritakan kembali kepada ayahandanya. Ayahanda, semalam aku bertemu dengan sesosok laki-laki tampan bernama Adipodai. Itu adalah sebuah mimpi, anakku. Bukankah mimpi itu adalah bunga tidur? Tapi ayah, mimpi itu begitu sangat nyata. Sudahlah anakku, lupakan saja tentang mimpimu. Semakin hari, Padrapanen semakin gelisah tentang mimpi tersebut. Dan semakin hari pun, perut Padrapanen semakin membesar. Kabar kehamilannya sampai di telinga sang raja. Sang raja sangat murka mendengar kehamilan Padrapanen. Apa yang sudah kau lakukan, Padrapanen? Kau telah mencemarkan nama baik keluarga kita. Ampun ayah, percayalah padaku, ini semua terjadi pada mimpiku. Kanda, percayalah pada anakmu. Aku yakin semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dan kita tidak mungkin melakukan hal ini, Kanda. Tidak usah kau membela anakmu itu. Sebagai hukumannya, aku akan memberikan hukuman mati. Takut nasib buruk yang akan menimpanya. Akhirnya, Padrapanen melarikan diri tempat yang tersembunyi dan melahirkan bayinya ditemani oleh bayinya yang setia. Bayi tersebut adalah seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Jabatan. Dengan berat hati, akhirnya Padrapanen meninggalkan bayinya sendirian di hutan. Maafkan ibu, harus meninggalkanmu di hutan sendirian. Bayi tersebut ditemukan oleh seorang pandai besi yang bijaksana bernama Empu Kenong. Siapa orang tua yang tega membuang Muna? Dengan beras kasihan, hatinya merasa tergerak untuk merawat Jopotole. Tuan, apa yang akan kita lakukan dengan bayi ini, Tuan? Kita akan merawat bayi ini. Bayi ini adalah titipan dari Dewa Agung. Dalam asuhan Empu Kenong, akhirnya Jopotole tumbuh
lelaki yang kuat dan bijaksana. Ketampanannya dan kesetiaannya mulai terlihat. Ia mampu membuat perkakas hanya dari tangan dan pikirannya saja. Joko Tole anakku, kau sungguh memiliki bakat yang luar biasa. Aku bangga denganmu, nak. Terima kasih, Ibu. Ini semua berkat didikanmu. Ia pun membantu ayah angkatnya untuk membuat gerbang raksasa atas perintah Brawijaya VII. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Majapahit dilandas gempa bumi yang merobohkan gerbang megah kerajaan Majapahit. Sang raja berniat membangun kembali gerbang tersebut. Akhirnya semua empu dan tukang-tukang berkumpul berniat membangun kembali gerbang kerajaan Majapahit. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Suatu hari, sesepuh dari kerajaan melakukan semedi untuk tahu petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah tersebut hanya sesosok pemuda misterius yang bisa menegakkan kembali gerbang tersebut yang bernama Joko Tole. Akhirnya Joko Tole diangkat menghadap sang raja. Hai Joko Tole, apakah kau sanggup menegakkan kembali gerbang kerajaan Majapahit? Hamba akan berusaha semampu hamba, Tidak. Dan dengan kehadiran dan kecerdasannya, akhirnya Joko Tole mampu membuat gerbang kerajaan Majapahit. Joko Tole pun diangkat sebagai perwira utama dari kerajaan sebagai hadiah oleh sang raja atas kesuksesannya. Amanah atau pesan moral yang bisa kita ambil adalah kisah ini menceritakan betapa pentingnya keberanian dan kesetiaan terhadap Tuhan. Joko Tole yang dikenal sebagai sosok pahlawan dalam cerita adalah mencerminkan masyarakat Madura yang dikenal gigih dan pantang menyerah. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli kukus pahlawan. Mari cintai sebuah budaya, karena kita menulis para pahlawan. Salam 3 Gatra Bahasa. Lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi